Halo sahabat kebun cilik, Assalamualaikum. Kali ini saya akan berbagi tips tentang 5 cara alami untuk menjaga kelembapan tanaman hias kita. Kebutuhan air tanaman tidak hanya berasal dari media tanam. Sebagian tanaman membutuhkan air dari udara sebagai salah satu sumber pemenuhan air, terutama tanaman dari daerah tropis. Untuk itulah kelembapan udara menjadi faktor penting dalam merawat tanaman hias kita. Perlakuan khusus menciptakan kelembapan ini terutama harus kita lakukan pada musim kemarau ya sahabat. Karena di musim kemarau seperti ini pasti kelembapan dari tanaman hias kita ini akan semakin berkurang, dan itu akan menyebabkan tanaman kita ini menjadi tidak sehat. Salah satu contohnya nanti tanaman kita daunnya akan mengering di ujung-ujungnya atau di bagian samping-sampingnya. Kemudian lama-kelamaan tanaman kita akan mati kekeringan. Cara yang pertama, kita bisa meletakkan tanaman hias kita di bawah pohon yang besar atau rimbun. Biasanya sih kalau rumah yang mempunyai halaman luas di depan itu kan sering ada tanaman yang besar-besar seperti pohon mangga, pohon jambu ataupun pohon rambutan. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai naungan untuk tanaman hias kita. Jadi kita taruh atau kita tata tanaman hias kita ini di bawah pohon-pohon besar tersebut. Tetapi walaupun kita taruh di bawah pohon besar, nanti tanaman hias kita ini akan tetap terkena simat ya, tapi tidak langsung. Dan itu akan bisa membuatnya lebih subur lagi. Yang kedua, dengan cara mengelompokkan tanaman. Menjaga kelembapan tanaman dapat dilakukan dengan cara menempatkan tanaman saling berdekatan atau berkelompok. Setiap tanaman akan mengalami penguapan, namun uap air yang keluar ini bisa kita manfaatkan untuk menjaga kelembapan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Contohnya ini saya mempunyai beberapa tanaman yang sudah tinggi-tinggi dan besar-besar seperti Syngonium, kemudian daun pandan, kemudian Philo lemon. Nah, ini saya letakkan di pinggir-pinggir seperti ini. Saya tata dan saya usahakan untuk berdekatan. Kemudian di baliknya, di balik tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi ini, saya taruh tanaman kecil-kecil seperti Aglonema, Epischia, dan Cichadaka. Jadi yang kecil-kecil ini saya sengaja taruh di sini dan saya kelompokkan dengan cara berdekat-dekatan seperti ini. Walau tanamannya ini ternaungi sama tanaman yang tinggi-tinggi, akan tetapi simat masih bisa masuk. Jadi tanaman-tanaman kecil ini masih bisa mendapatkan asupan simat seperti ini untuk proses fotosintesisnya. Nah, di sini ukuran pot sangat berpengaruh ya. Usahakan kalian jika menanam tanaman hias, pilih potnya ini disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Jangan sampai kalian menanam tanaman hias dengan ukuran pot besar tetapi tanamannya kecil, karena jika didempet-dempetkan tanamannya tidak akan bisa berdekatan ya. Dengan cara seperti ini sangat membantu untuk menjaga kelembapan udara di sekitar area tanaman ini. Jadi ini bisa mengurangi akibat kekeringan dengan cara mengelompokkan tanaman seperti ini. Cara yang ketiga bisa menggunakan sistem sungkup dan water tray. Nah, yang bisa digunakan dengan sistem ini biasanya untuk tanaman-tanaman kecil dan dia memang suka kelembapan yang tinggi seperti Epischia. Karena sejatinya Epischia ini cocok dijadikan sebagai tanaman di terarium. Caranya sangat mudah. Tinggal kita siapkan wadah. Nah, di sini saya memakai gelas, kemudian gelasnya ini saya kasih air. Nah, Epischia-nya ini saya tanam di gelas kecil seperti ini, yang bawahnya ini sudah saya lubangin. Di sini saya memakai media tanam campuran sekam, humus, sama pakis cacah. Kemudian tinggal kita masukkan wadahnya ini ke gelas seperti ini. Nah, atasnya kita sungkup. Ini saya tutup dengan gelas bekas minuman ya. Nah, dengan cara seperti ini nanti kelembapannya akan lebih terjaga. Karena apa? Karena air yang di gelas ini nanti akan menguap. Nah, bisa dilihat kan, ini ada uap air yang menempel di gelas. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, ini kelihatan kan ya, ini seperti ada uap air. Nah, uap air ini yang akan menjaga kelembapan di area pot yang berisi media tanam di atasnya ini. Nah, ini akan menjaga kelembapannya sehingga akan
menjaga tanaman ini tetap terjaga suhu udaranya. Yang keempat, kalian bisa melakukan penyemprotan halus atau disebut dengan misting. Nah, seperti ini kalian bisa melakukan spray, penyemprotan dengan spray. Kemudian spraynya ini kalian setel di yang benar-benar halus ya, di bagian yang paling kecil supaya air yang keluar ini hanya berupa kayak butiran-butiran gitu. Sebenarnya kalau kalian punya budget berlebih, kalian bisa membeli alat untuk misting sendiri. Cuman karena ini saya tidak punya alatnya dan ini saya lakukan secara manual, akhirnya saya bisa menggunakan spray dengan bantuan spray. Nah, fungsinya misting ini apa? Jadi misting ini nanti akan membuat atau akan membantu menjaga kelembapan di area tanaman tersebut. Kita semprotkan secara halus di semua tanaman, di daun-daunnya, di batangnya, dan di seluruh permukaan medianya. Kalian bisa melakukan misting ini beberapa kali dalam sehari, terutama ketika suhu lagi panas-panasnya. Yang kelima, kalian bisa menggunakan sistem bubble tray. Caranya sangat mudah, kita tinggal siapkan wadah, alas, kemudian kita bisa siapkan hidroton atau kerikil atau batu kecil-kecil. Ini kebetulan saya hanya punya hidroton, tidak punya kerikil, jadi saya pakai hidroton saja. Kalau kalian hanya punya kerikil atau batu kecil-kecil juga nggak masalah, itu bisa dipakai. Nah, tuangkan hidrotonnya ke dalam lepek seperti ini sampai kira-kira agak penuh ya. Setelah itu kita tuangkan air ke dalam traynya atau lepeknya yang sudah berisi batu, kerikil atau hidroton. Nah, ini kita tuangkan air ke dalam tray atau lepek seperti ini sampai penuh ya airnya. Nah, kemudian tinggal kita taruh potnya yang berisi tanaman di atasnya. Nah, dengan pebble tray ini kita akan bisa menjaga kelembapan tanaman kita. Karena apa? Karena air yang ada di pebble tray ini nanti pasti akan menguap. Nah, uapnya ini yang akan membantu menjaga kelembapan udara di sekitar tanaman ini. Nah, ini sangat membantu ya, terkhusus untuk tanaman jenis Aglonema dan Calathea, karena kedua jenis tanaman tersebut di musim ini sangat rentan sekali untuk terbakar daun-daunnya, sehingga bisa bikin mati.